Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi nih orderan. Ini dengan kota yang sama ya, di kota yang sama. Saya akan kirim nanti ke daerah Bandung ya. Dua-duanya Bandung. Mungkin kurirnya bisa ngeteng paketnya barengan ya. Saya akan tes dulu. Ini buat Denny_Hadiono ya. Ini ke Ranca Ekek ya. Ranca Ekek ke Sumedang dekat ya. Jadi tinggal satu jalur aja. Baik, saya akan tes dulu unitnya. Ini HP ScanJet 5590 dan dia bisa scan folio. Nanti saya akan contohkan ya, dokumen folio. Saya cuma ada satu lembar. Nanti kita akan tes ya, satu folio. Dokumen folio. Saya kasih lihat nanti proses scanningnya. Nah, di sini ya. Ini folio. Di sini A4, ini folionya mentok sampai sini. Kan suka ada yang nanya, "Mas, itu kepotong nggak untuk folionya?" Nah, jadi kita akan lihat ya. Di sini saya sudah siapkan ukuran dokumen A4 terlebih dahulu untuk proses scanning. Tapi yang merah ini dia ukurannya di bawah A4 ya. Jadi dia ada putih-putihnya sedikit. Kenapa pakai yang ini? Saya mau kasih lihat tulisannya yang kecil-kecil dan ada warnanya ya. Sedangkan yang ini tulisannya full. Yang lainnya saya hanya buat tes tarikan aja, dan di sini saya sudah kasih nomor-nomornya ya. Nomor-nomornya ini cuma saya kasih lihat untuk ada berapa nomor di situ di kertasnya ya. Sini saya taruh dulu di bagian ADF atau Automatic Document Feeder. Intinya bahasa gampangnya scan secara otomatis dan narik sendiri lah gitu ya. Baik, di sini saya sudah taruh. Kita akan setting dulu. Saya sudah masuk di aplikasinya PushScan. Kenapa tidak pakai yang bawaan? Ya, bawaannya ada, cuma saya kalau misalkan pakai yang bawaan, aplikasinya bentrok sama seri lain ya. Jadi saya pakai seri ini aja. Mungkin ada nanti teman-teman di sana yang sudah nerima unitnya, ternyata misalkan bisa terjadi sama crash sama aplikasi lain atau settingan di laptopnya atau di PC-nya ya, yang nggak support seperti itu. Kita akan setting dulu, pastikan Anda sudah menginstalnya di aplikasi sehingga terbaca seperti ini, HP ScanJet 5590. Kalau belum terbaca, Anda bisa cek di Device Manager di sini, klik kanan aja. Saya menggunakan Windows 10, Windows 11 di sini ya. Device Manager, di sini ada nantinya Imaging Device ya. Seperti ini, Anda klik. Nah, di sini sudah terbaca ya. Kalau misalkan belum, itu ada kemungkinan saat menginstalnya kurang sempurna seperti itu ya. Di sini modenya dokumen feeder, ada juga flatbed. Nanti saya akan scan juga nanti setelah scan ADF ya, Automatic Document Feeder. Medianya color photo, di sini ada beberapa media, Anda bisa explore saja nanti. Untuk size-nya saya kasih yang A4 maksimum. Untuk aplikasi ini ya, Anda bisa menggunakan dengan scanner lain sampai A3 ya. Saya pilih yang A4 saja karena dokumen yang saya gunakan A4. Yang kecilnya nanti ada space paling ya. Ada space di situ. Untuk DPI saya kasih di angka 200. Untuk cropping, filter, di sini juga color. Ini saya default, nggak setting intinya ya. Kalau misalkan Anda klik kebanyakan gitu ya, Anda di sini tinggal klik default aja, dia nanti masuk ke settingan bawaan ya. Kembali lagi ini tanpa ada settingan seperti ini akan dikasih default seperti itu. Untuk di output, nah di sini saya akan kasih nama Denny_Hadiono ya. Denny_Hadiono. Ini saya kopikan dulu untuk mengganti nama sebelumnya ya. Oh, nggak bisa. Jadi saya ketikkan dulu aja. Denny underscore siapa? Hadiono. Nah, seperti itu ya. Hadiono. Oke.
langsung aja saya klik scan. Saya kasih lihat nantinya. Previewnya satu aja. Oke, di sini saya lupa ya. Harusnya di sini pakai multiple page aja biar nanti pada saat scan itu dijadiin satu file ya. Kalau misalkan nggak dicentang ini jadi satu persatu. Jadi satu scan dapat gitu, terus dikasih nama gitu ya. Satu scan udah selesai dikasih nama gitu ya. Jadi saya mau bikin satu file. Jadi di sini saya centang multi page. Saya klik di sini. Saya klik yang multi page. Coba lihat outputnya masih ya, nggak berubah. Seperti ini, saya multi page-nya saya centang. Saya kasih lihat. Saya masukin lagi dokumennya. Saya lupa tadi habis setting yang pertama ya, orderan yang pertama. Saya lanjut klik scan. Nanti ada previewnya di sini. Jadi setiap scan itu ada previewnya ya di sini. Dia ada preview. Jadi per lembarnya ada gitu ya. Oke, dia akan narik satu persatu ya. Kita akan lihat aja untuk proses scanningnya. Seperti ini jadinya. Kalau misalkan scan pakai ADF ya. Dia akan scan satu persatu seperti ini. Dan nanti kalau misalkan sudah dikasih multi seperti ini, jadi ini nanti ada beberapa di sini yang bisa dilihat nih. Nah, seperti ini ada tanda panahnya ya. Oke, kita akan lihat aja untuk proses scanningnya. Jadi dia scan dari atas ke bawah, dia ngeflip ya. Ini tidak direkomendasikan untuk dokumen-dokumen yang tebal ya. Untuk dokumen yang tebal di unit ini bisa di scan ya, di bagian flatbed saja. Termasuk misalkan KTP ya, terus kertas A4 yang sudah dilaminating, Anda bisa scan di sini. Ya. Oke, ini tes untuk feedingnya. Jadi tes feeding dia tes tarikan ya. Tes tarikan ya, saya sengaja kasih nomor seperti ini. Nanti yang kita lihat cuma ada dua dokumen aja. Jadi dokumen yang merah sama yang putih nantinya. Unitnya ready Kak, silakan di order. Sampai jam 4 sore kita mau masuk pengiriman. Oke, nah seperti ini. Dia proses scanningnya. Nanti udah selesai baru kita buka untuk hasil scan-nya. Lanjut, nanti saya akan scan. Oh ya, saya tadi janji mau scan folio ya. Saya janji tadi mau scan folio. Ini folio ini lebih besar ukurannya. Nah, ini dokumen terakhir. Nah, nantinya di sini ada dialog nih. Ada dus Indomie. Oke, biasa ini beli handphone. Nah, di sini saya akan tambahkan dokumennya ya. Saya akan tambahkan dokumen ini untuk size F4 ya. Untuk F4 dia agak lebar sedikit. Jadi seperti ini. Ini warna merah, ini buat folionya, ini A4 sengaja saya kasih tanda ya.
Jadi kalau misalkan saya sandingkan sama ini, nah dia lebih panjang. Ini size-nya A4 di angka nomor 1 ini masih ada space ya. Kita tes dulu di sini, saya masukin aja. Dipasin dulu untuk pengarah ke dokumennya. Kita klik scan. Nah, ini ujungnya ya. Ini ujungnya. Terus ini A4-nya. Kita lihat sampai ke bawahnya kepotong apa enggak gitu ya. Oh, tadi saya kasih ukuran A4 ya. Sorry. Ini tadi saya kasih ukuran A4 ya. Sorry. Ini bakalan kepotong. Bentar. Ini saya save dulu aja ya. Yang ini saya save dulu aja. Nanti saya akan scan yang folio ya. Sorry, tadi saya di awalnya saya pakai A4 ini. Kita lihat dulu aja untuk hasil yang tadi ya. Ini pasti kenanya kepotong. Dan ini hasil scan yang tadi yang pertama. Kita rotate, saya besarkan. Ini untuk hasil scan-nya. Totalnya ada 15 halaman tadi saya scan ya. Terus yang lainnya yang ini. Ini saya rotate juga. Nah, seperti ini ya. Ini hasil scan-nya. Anda bisa lihat untuk tulisannya seperti ini. Kalau saya kecilkan, seperti ini ya. Bisa dengan jelas untuk tulisannya. Seperti itu. Totalnya ada 15 ya. Ini hasil tulisannya. Oke. Saya akan tes yang folio. Folio, lanjut saya. Nah, untuk folio, di sini, kan size-nya A4 ya. Kasih yang maksimum aja. Saya taruh lagi dokumennya di sini. Saya taruh yang maksimum ya. Kita klik scan. Nah, ini yang di ujungnya, ini A4-nya. Untuk maksimum nanti Anda cropping aja satu kali, yang lainnya nanti akan ngikutin ya. Setelah di cropping. Nah, ini akan ada lebih nih seperti ini. Nah, dia lebih kan. Dia akan ada cropping nantinya. Nah, kita tarik ke sini, dipasin aja. Seperti ini. Dan nanti ini dapatnya F4 ya. Kita save. Ini masih ngikut sama yang tadi ya. Harusnya saya ubah namanya. Tuh, dia ngikut 14, 15 itu ya, berarti 16. Nah, kita lihat yang paling akhir. Kita lihat yang paling akhir. Ini yang tadi, dan ini yang barusan saya kecilkan aja dulu ya. Supaya, nah seperti ini ya. Ini jadi size-nya A4 seperti ini. Oke, jadi ini nggak kepotong ya. Ini nggak kepotong, jadi ini sampai bawah, dan ini atasnya juga pas. Oke, seperti itu untuk scan folionya. Lanjut, di sini saya akan tes di bagian flatbed. Jadi kembali lagi ke input, flatbed kita klik. 300 dpi ya, saya menggunakan di sini size-nya 4. Terus outputnya di sini saya kasih bedain aja. Klik 1 gitu ya. Kita ambil dulu dokumen yang tadi. Saya akan coba scan ini. Dokumen saya taruh di sini. Di sudut kanan bawah ya. Untuk penempatannya di sini. Kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya. Saya coba preview ya. Untuk di flatbed dia bisa preview. Nah, tampilannya seperti ini.
Kalau misalkan terbalik seperti ini, penempatannya Anda tinggal rotate saja ya. Ini saya rotate aja di sini. Seperti ini. Kalau misalkan kurang pas, Anda tinggal geser aja. Nah, seperti ini. Lanjut. Lanjut, kita klik scan. Nah, ini dia untuk hasil scan-nya. Saya kasih lihat di sini. Ini hasil scan-nya ya. Untuk kelengkapannya di unit ini nanti saya kasih adaptor kabel data ya. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode. Seperti ini. Ini barcode-nya. Barcode-nya seperti ini. Ada ketentuannya di bawah, silakan dibaca. Dan saya sudah siapkan juga nomor kontak yang bisa dihubungi kalau misalkan Anda yang mau ditanyakan ya. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Di sini juga saya kasih lihat untuk CN-nya. Ini pastikan Anda samain pada saat Anda video unboxing. Serial ini nggak akan sama dengan seri yang lain ya. Itu aja hasil tesnya. Sekian, terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum.